Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Wakil Rektor yang berhadir pada siang hari yang berbahagia ini. Yang sama kita hormati dan yang sama kita muliakan para pimpinan fakultas yang mohon maaf tak bisa disapa satu persatu, dan yang saya muliakan tuan-tuan guru kita yang berhadir pada siang hari yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah atas limpahan rahmat karunia nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, keluangan waktu dan ringannya langkah, sehingga kita dapat menghadiri majelis taklim kajian Ramadan yang sudah rutin dilaksanakan di tempat kita. Teriring salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan ruh paduka yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita hadiahkan siang dan malam, kita amalkan pagi dan petang, disampaikan Allah kepada Rasulnya, dan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini ceramah kita siang ini tak lama-lama, gitu ya. Nah, biasa kalau Ramadan tuh ceramah memang tak pernah lama, tapi pahalanya udah besar, Pak. Kalau siang Ramadan ini ada ceramah tuh namanya kultim, kuliah 3 menit, itu paling cepat lah kurasa. Ada lebih sedikit namanya kultum, kuliah 7 menit. Ini barangkali hari ini kita kulibas lah, kuliah 15 menit. Ada gak lama sedikit dari situ namanya kutipu, kuliah 30 menit. Ada yang lebih lama lagi namanya kutunjang, kuliah ustadz terlalu panjang, itu ada itu. Itu ceramah tak lama-lama. Ya, ini mohon izin Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Judul ceramah kita hari ini adalah tentang meraih kebahagiaan ukhrawi. Nah, bulan suci Ramadan ini sebenarnya mengajarkan kita untuk meraih kebahagiaan ukhrawi. Aku mohon maaf menyampaikan ceramah ini barangkali agak sedikit lugas. Ramadan ini adalah ibadah sirriyah, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada orang yang tahu siapa di antara kita nih yang paling paten puasanya. Betul nggak, Pak? Tak ada yang tahu. Karena memang standar ibadah puasa, paten atau tidaknya itu tak ada. Kalau ibadah lain bisa kita ukur bagus atau tidak ibadahnya, bisa. Tapi kalau Ramadan puasa itu tak ada. Contoh orang naik haji. Orang naik haji itu bisa diukur orang. Iya. Oh, hajinya bagus sekali Ustaz, waktu. Kenapa bagus? Sebelum naik haji dulu pakai celana pendek dia. Pulang haji pakai gamis kemana-mana. Berarti mantap hajinya. Ya, ada pula kebalikannya, waktu parah kali Ustaz. Kenapa? Sebelum haji bercelana pendek, pulang haji tak bercelana, waktu terus itu barangkali jelek. Tapi kan ada standar ukurnya. Ya, sama juga dengan sholat. Dulu dia sebelum menikah Ustaz tak pernah sholat, tapi begitu menikah subhanallah sholatnya rajin, bacaan ayatnya pun panjang-panjang. Nah, ini biasa standarnya bagus ini.
Nah, puasa tidak ada standarnya. Mohon maaf Bapak Ibu, carilah cemana menandakan orang itu puasanya bagus. Nggak ada. Oh, yang itu bagus sekali puasanya Ustadz. Yang mana? Wah, yang itu. Kenapa bagus? Retak-retak bibirnya aku tengok. Sariawan pun retak bibirnya. Nggak ada. Tapi wah, yang itu mantap puasanya Ustadz. Kenapa? Mukanya pucat kali aku tengok Ustadz. Ya orang kena tipu pun pucat mukanya. Tak ada. Iya. Oh, yang ini beda Ustadz. Kenapa beda? Waktulah puasa yang paling paten kurasa. Kenapa paten? Kalau keluar rumah berjalan melayang aja ku tengok. Ya bencong sama raja nih melayang ke berjalan. Arti tak ada standarnya. Nah, artinya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam hidup ini kalau kita mau meraih kebahagiaan ukhrawi, salah satu di antaranya, mohon maaf, ini Ramadan kan ibadah rahasia. Yang tahu bagus enggak puasa kita kan Allah. Artinya mengajarkan sama kita, hidup nih carilah penilaian yang bagus dari Allah. Jangan cari penilaian bagus dari orang. Capek kita. Betul Bu? Betul? Iya. Kalau Allah sudah menilai kita bagus, orang pasti menilai kita bagus. Jangan cari penilaian orang. Kadang-kadang mohon maaf kita hidup nih capek. Iya, jadi supaya awak ditengok orang baik, nggak ada gunanya. Yang kita cari Allah nilai kita baik. Kejarlah kebaikan ukhrawi dengan cara apa? Cari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyari penilaian orang, subhanallah. Iya, Cik Jenab sama Cik Sangkot itu kawan akrab tuh. Coba tanya sama Cik Sangkot, "Cemana Cik Jenab tuh Cik Sangkot?" "Ih, baik kali Ustaz. Aku lama lah aku hidup berjumpa dengan orang baik macam Cik Jenab tuh." Apa tak dibilangnya? Baik. Tiap bulan ngutang sama Cik Jenab tuh banyak. Coba nanti kalau mengutang tak dikasih Cik Jenab, tanya balik. Cemana Cik Jenab tuh Cik Sangkot? Itu pula usah tanya. Dangkinya minta ampun, tak usahkan duit daki pun tak dikasihnya, berubah penilaian. Jadi jangan cari penilaian orang dalam hidup ini. Cari penilaian Allah Subhanahu. Ini kan untuk kebahagiaan ukhrawi kita. Di mata orang Bapak Ibu, kita ada yang bagus, semuanya pasti ada salahnya. Kalau di mata orang tak ada yang benar. Luqmanul Hakim dulu pernah ngajarin anaknya, "Nak, kau kalau hidup tuh usah pada dengar cakap orang. Yang penting yang kau kerjakan baik, cari ridho Allah." Kata anaknya, "Cemana ya kalau nggak cari ridho orang?" Jangan cari ridho Allah. Orang menilai kau nggak akan pernah bagus. "Ah, masa gitu ya?" kata Luqman. "Nggak percaya kau? Ayo kita jalan." Dibawa Luqmanul Hakim anaknya naik keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda, Pak. "Ayo kita naik keledai." Ayah naik, kau di bawah nuntun. Gimana? Cocok ya, ayo. Tarik anaknya lah keledai. Di atas ayahnya Luqmanul Hakim. Sampai di kampung orang, bercakap orang kampung. Gila kurasa ayahnya. Enak dia naik di keledai, anaknya narik-nariknya. Kurasa, tak gimana lah ayahnya. Tega dia sama anaknya. Salah kan? Kata Luqmanul Hakim. Iya. Sekarang kita turun, ayah turun. Kau naik, ayah yang narik kau. Luqmanul Hakim naik anaknya, Luqman yang narik. Lewat di kampung orang, bercakap lagi muncul orang. Gila, nak gak ada akhlak. Masa dia di atas, ayah di bawah? Aku kok anakku udah lama aku cekekkan itu. Nah, tengok kan nak, salah. Iya. Sekarang gini aja, turun kita dua-dua, kita tarik-tarik aja kedelai ini. Nah, turun dua-dua, ditarik-tarik keledai itu. Lewat di kampung orang, apa kata orang? Pau orang kedua. Ada keledai bukan dinaikin ya. Kok ada orang bodoh kayak gitu? Ada tak ada yang benar kok di mata orang. Tengok nak salah kan? Iya. Sekarang gini aja, dua-dua kita naik. Naik dua-dua ke atas. Begitu naik jalan lewat di kampung orang. Iya, orang bercakap lagi, gila orang tuh dua bang. Masa keledai kecil dua-dua naik, patahlah pinggang keledai itu. Lebih bodoh orang tuh di keledai itu kurasa atau apa cakap kok. Arti Bapak Ibu, hidup nih cari penilaian Allah. Itulah dia. Jangan cari penilaian orang. Kalau di mata Allah kita baik, di mata orang pasti kita baik. Ini mohon maaf, kita hari ini kan semua kadang-kadang begitu. Ini mohon izin juga nih Pak. Di zaman-zaman medsos ini kan bahaya juga nih. Selain cari penilaian Allah, kita juga setiap hari kalau nak ngadulah kepada Allah. Ibu kalau mau curhat sama Allah. Ramadan kan ngajarin itu sebenarnya.
Tiap malam kita tarawih, doa-doa banyak. Artinya apa? Hidup kita gantungkan sama Allah. Cari ridho Allah. Kalau nak minta, minta sama Allah. Ibu minta jangan sama laki, minta sama Allah. Cuma doanya dekat kuping laki, insya Allah dapat itu. Iya, jangan minta. Ini kadang-kadang banyak orang pak curhatnya sama orang. Aku mohon izin, lebih aman ibu curhat sama orang. Ini mak-mak yang sering ku ajak bercakap. Atau curhat sama Allah. Yang aman yang paling mana ibu? Hah? Curhat sama Allah dia paling aman. Ini mak-mak curhat sama tetangganya. Kak, kenapa dek? Iya awak mau cerita sama kakak. Kenapa rupanya? Biasalah adik kakak lakiku. Kenapa laki kau? Iya sekarang ini berubah kali lakiku kak. Semenjak naik jabatan di bajunya berkilat aja ku tengok sisirnya ya Allah rapi. Jadi sekarang ke HP, kalau dulu letak, sekarang tak bisa ku pegang. Kalau ku pegang sekarang tak bisa ku buka. Kemarin di kamar mandi dia nelpon, kak ada pula bahasanya yayang ya Allah, curhat sama orang. Dapat kabar pula aku kemarin, kak kenapa? Katanya lakiku ini ada pula main menjanda garudu, ya Allah, curhat sama orang. Ibu ku tanya, kira-kira aman gak itu? Gak aman. Besok tempat bercerita nih, cerita lagi sama orang. Ih kau tahu sekolah tuh? Ya mana kak? Dekat rumahku tuh lah. Kenapa rupanya? Iya ajab kali dia sekarang. Kenapa ajab? Laki tak balik-balik. Kiki ketawa. Datang kawan ini pun setengah gila juga. Gimana nggak pulang? Kak orang dia tak mandi, ku tengok kiki kawah ajab jadi. Hidup ini tak ada. Kalau nak nyari kehidupan akhirat, semua sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, kehidupan ini yang paling penting semua serahkan sama Allah. Kalau kita berkiblat sama Allah aman. Mohon maaf. Nanti kalau ngaji-ngaji tasawuf Pak, dalam kitabnya Hikamnya Ibnu Athaillah ada satu hal kalimat yang sangat menarik Pak Dokter. Arih nafsaka minat tadbir. Dalam hidup nih kalau mau tenang dunia, tenang akhirat, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan pikiranmu dari yang bukan urusanmu. Salah satu kiat ulama hidup ini bahagia. Yang bukan urusan kita jangan dipikirkan. Termasuk rezeki itu bukan urusan kita. Kita kerja maksimal. Rezeki itu datang dari Allah. Allah kan nggak pernah khianati usaha kita. Usah pikir-pikirkan. Kalau memang rezeki awak yang jauh pasti mendekat. Kok tak rezeki awak yang di mulut pun bisa melompat. Maka dalam hidup ini kalau mau tenang ibu, usah banyak-banyak mikir-mikir yang bukan urusan awak. Stres nenek itu. Kenapa nek? Susah Ustaz. Mikir rezeki juga lah apa lagi. Gara-gara asyik mikir bertambah penyakit nenek itu. Kemarin asam urat bertambah jantung pula sekarang. Bertambah kolesterol pula naik. Banyak-banyak mikir. Terus apalah pikirkan. Serahkan hanya kepada Allah. Ya, ingat satu hal bahwa ketika kita hidup di dunia ini, apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu harus yakin itu. Yang dikasih Allah sama kita hari ini itulah yang terbaik. Mohon maaf, ibu punya suami. Ibu harus yakinkan dalam hati ibu, suami ibu itulah orang yang terbaik untuk ibu dikasih Allah. Aku udah kurasakan itu. Aku dulu pingin punya bini. Kok ditanya orang, nanti kalau punya bini gimana kira-kira orangnya kayak mana? Aku bilang Syahrini lah bro, aku bilang. Aku tinggi dulu, ekspektasiku tinggi dulu. Iya. Menikahlah aku berjodoh dapat ku milikku sekarang Sahroni lah kira-kira gitu. Ya jauh lah dari Syahrini Sahroni lah. Tapi aku yakin setiap yang Allah kasih itu yang terbaik. Untung dikasih Allah biniku yang sekarang. Kalau sempat Syahrini betul biniku nggak hajam aku dibuatnya itu. Sekali ceramah buih-buih muncungku tak bisa ku belikan cetar membahana sebelah aja baru sebelah. Jadi aku berposisi kita hari ini tuh yang terbaik Pak. Jangan hidup ini banyak-banyak ngeluh-ngeluh lah. Betul. Buat kita susah. Iya. Serahkan semua sama Allah. Selesai urusan. Allah udah kasih yang terbaik. Ini mohon maaf. Kadang-kadang mama sering cerita itu. Kadang-kadang jadi ustaz ini kan juga. Kadang-kadang juga jadi apa Pak? Jadi apa? Sering orang nanya gitu. Gimana Ustaz? Kenapa Nek? Susah kali hidup kami Ustaz. Aku bilang Nek, susah tuh yang terbaik barangkali Nek. Nenek-nenek suka cerita tuh. Aku Ustaz sakit aja belakangan nih. Sakit tuh Nek yang terbaik untuk nenek. Kalau sehat nenek kurasa nggak ingat Allah. Tapi kalau sakit tengoklah udah lama duduk berdiri Allah Akbar Allah megang dinding subhanallah. Sakit lutut tuh udah ingat Allah. Coba kalau sehat, iya kan?
Ini yang terbaik. Hidup ini harus positif kita tanggapi. Jadi kalau mau menang dunia akhirat, sebenarnya ini hal yang paling penting kita jaga. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menceritakan yang kebahagiaan dunia akhirat ini sudah kita bahas tadi. Jadi pertama, serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak kalau baca kitab-kitab sufinya Zunnun al-Misri, itu banyak ditulis. Ada juga satu riwayat yang mengatakan yang tadi ini, bahwa semua yang Allah berikan sama kita itu yang terbaik. Ada riwayatnya itu, Pak. Dulu ada seorang raja. Raja ini punya menteri, wazir gitu. Punya menteri. Jadi raja ini suka nyuruh menterinya, apapun keluhan di masyarakat, menteri kalian datangin ya. Satu menteri yang sangat bijak luar biasa. Asalkan ada orang yang ditimpa musibah, dia datangin. Kenapa? Meninggal mak kami, Pak Menteri, disapunya belakangnya. Takdir Allah itu yang terbaik, jangan sedih. Semua yang Allah takdirkan sama kau itu yang terbaik. Nah, mungkin orang gondok juga, cuman orang gak berani, dia kan menteri. Waktu gondok terbaik, muncung kau lah ketua waktu gak pernah balas, dia menteri balik dia kan. Iya. Satu hari juga ada orang ditanya, kenapa kambing kami satu kandang mati? Itu yang terbaik barangkali. Memang orang gondok juga, kalau lama aku baca ada menteri ini ya, enak aja muncul bilang terbaik. Dia mau merasakannya perasaan awak. Tapi itu luar biasa, Pak. Yang jadi masalah, satu hari raja bermasalah. Raja itu rupanya berburu sampai di hutan, lapar, ada makanan, ada pohon-pohon liar itulah. Diambil raja pohon liar, ini kena tangannya duri. Rupanya duri itu beracun. Lama-lama tangan raja dibusuk, busuk, akhirnya menjalar sampai ke siku. Konsultasi dengan tabib kerajaan. Tapi gimana kira-kira ini? Kata tabib kerajaan tuh, mohon maaf Tuan Raja. Kalau andai kata tangan Tuan Raja dibiarkan, ini pasti busuk dan itu akan menjalar racunnya kemana-mana. Dan keselamatan Tuan Raja nggak bisa dijamin. Maksud tabib gimana? Kata raja, mau tak mau dipotong tangan Tuan Raja. Mau tak mau dipotong. Jatuh mental raja, nih tangan itu dipotong. Ayahkan raja pula. Oh, begitu tangannya dipotong dia sedih. Dipanggilnya menteri tadi. Menteri, gimana menurut kau tangan aku dipotong? Menteri itu senyum aja. Alah Tuan Raja, takdir Allah yang terbaik. Kepala kau, kata raja, naik darah raja tuh. Enak aja kau bercakap, orang tak bertangan kau bilang terbaik juga. Panggil pengawal, tangkap wazir menteriku nih, masukkan di penjara, seret dia ke penjara. Marah raja tuh, diseret. Begitu diseret-seret, tetap juga bercakap wazir nih, kalaupun aku masuk penjara, inilah yang terbaik. Kata dia pula, makan pula terbaik itu, kata raja, nih dikurung. 3 bulan, 4 bulan, sampai 8 bulan, raja ini akhirnya mulai move on lah dengan kondisi dia. Kebiasaan dia kan suka kali berburu, diajaknya menteri-menteri yang lain. Ayo, lama aku tak berburu dah. Kawan aku berburu ya. Semua menteri-menteri lah ikut, semua menteri-menterinya. Begitu berburu, rupanya orang ini melewati batas teritorial kerajaan. Masuk kerajaan orang, tak sadar. Ditangkap. Sampai punya kerajaan sebelah nih. Ditangkap, akhirnya raja, para wazir, menteri-menteri ini semuanya disalib. Rupanya kebiasaan di situ, siapa yang masuk ke daerah orang itu tanpa izin, itu dipancung, Pak, dipenggal lehernya. Sebagai persembahan untuk dewa, karena mereka kerajaan yang bukan Islam pula. Maka mulailah malam pertama, satu wazir yang disalib dipenggal. Wah, muncrat darah, putus kepalanya. Malam besok yang kedua, malam besok yang ketiga, sampai akhirnya raja. Orang nggak tahu dia raja, dan orang nggak penting kau mau raja mau nggak, yang penting kau sudah salah melewati batas wilayah kami. Begitu raja mau dipenggal, udah mau cecah parang tuh lehernya. Oh sebentar, kata tokoh masyarakatnya. Kenapa? Kata Algojonya. Sebentar, ku tengok dulu. Ini yang satu ini ku tengok tak lengkap ini. Maksud Tuan Algojo apa? Maksud Tuan tangannya tak ada. Tangan tak ada nih, jangan kita persembahkan sama dewa, nanti dewa makin marah, menghina pula disangkanya. Jadi gimana? Gini aja lah, yang tak ada tangan kita lepasin aja lah. Iya, nanti masalah kalau kita persembahkan buat dewa, sangka dewa pula nanti ngejek pula. Lepas kita buat dewa. Udah sepakat lah, lepasin aja. Lepasin rajanya, lari dia bawa masuk hutan sampai balik ke kerajaan. Orang pun disambut, ya syukurlah alhamdulillah Tuan Raja selamat dipeluk.
Baik duduk dia di singgasananya, teringat dia pengawal, panggil wazir yang hari itu. Panggil wazir. Terima kasih, betul lah kau bilang tuh. Betul lah kau bilang. Tanganku yang putus nih, itulah yang terbaik buat aku. Menteri itu senyum, kan aku bilang mas bro, kata menteri itu, ente juga percaya. Iya betul kau bilang apa. Tapi aku mau nanya, ada penasaranku satu, kata dia. Apa penasaran Tuan Raja lagi? Waktu ku suruh pengawal nyeret-nyeret kau masuk penjara, kan kau bilang juga waktu itu, kalaupun masuk penjara aku, inilah yang terbaik. Maksudnya apa? Ya maksudnya jelas lah, kalau nggak di penjara aku kan ikut berburu sama kalian. Udah game laku, kata dia. Ya pula. Jadi hidup ini begitu. Nih, mohon maaf sampai yang panjang. Berapa lama nih? Setengah jam. Udahlah yang terakhir lah, yang kedua lah kita ambil ya. Nah, Ramadan ini juga mengajarkan sama kita bagaimana hidup ini sebenarnya untuk beribadah. Mohon maaf Bapak Ibu, ibadah itu dua. Satu ibadah mahdoh, sholat puasa ini mahdoh. Ada ibadah yang ghairu mahdoh, gitu Pak Dokter ya. Ada ibadah yang tidak sholat, tidak puasa, kerja ini ibadah. Ini ibadah. Makanya mohon maaf, seorang suami mencari nafkah buat istrinya, itu ibadah. Seorang ibu membantu suami mencari kebutuhan sehari-hari, itu juga ibadah. Ini kalau dijaga betul ibadah nih Pak. Jujur kita akuin, janji kita sama Allah dulu, kita dihidup disuruh untuk ibadah, kan gitu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali beribadah kepadaku, ibadah. Maka mohon maaf, meninggal kita besok kan ibadah itu yang menolong kita. Iya, mohon izin, mohon maaf Ibu. Kan Profesor Ahmad Baki sering kali ngasih kita lagu yang sekarang udah lupakan orang. Kalau meninggal kita besok, tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Ada kan? Kalaulah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Tiririririt. Oh iya, gitu kira-kira lagunya itu. Iya, meninggal kita besok, tak ada gunanya harta yang kita cari, itu tinggal. Makanya mohon maaf, harta kita tinggal Pak. Tengok aja orang meninggal, kita kan sering takziah nengok orang meninggal. Mana pernah bawanya hartanya? Iya, tak ada orang meninggal kuburannya, kok beda kuburannya Bang? Kenapa? Kok agak panjang ku tengok, ini toko odong-odong Ustaz, orang merendal, odong-odong lah dibawa, kan tak ada. Tetap ya kuburan sama 1x2. Iya, meninggal kita besok Bapak Ibu, tak ada yang kita bawa, harta tinggal, mobil mewah kita tinggal. Yang nyukir balik kita bayar cicilan tiap bulan. Karena berkelahi membini negara itu tinggal ternyata. Yang kita bawa apa? Kalaupun harta yang kita bawa apa Pak? Kain kafan. Itu pun bukan duit awak, duit STM yang belikan. Coba dokter, ada. Harta tinggal. Apalagi besok kalau sudah meninggal kita, kawan karib tinggal. Ibu mohon maaf meninggal ibu besok, suami Ustaz tinggal laki ibu. Aku bukan nakut-nakuti, tidak. Tinggal laki. Pak Prof udah nyambung aja nikah lagi. Iya. Emang aku tengok Pak Prof, memang jarang laki itu kalau meninggal bini, jarang dia betah di muka bini, jarang aku tengok. Jarang. Ya, paling sebentar mendoakan. Kemana Bang? Udah pergi dia. Bentar Ustaz, nunggu-nunggu orang ke layar, kata dia pula. Taunya aku akalnya itu, nengok-nengok mana aja penggantinya ini. Suami ibu tinggal, tak cerita. Iya, tak cerita itu. Suami tinggal, sanak saudara tinggal. Yang kita bawa adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka sempurnakan amal ibadah kita semuanya. Semuanya sempurnakan. Amal ibadah yang mahdoh, sholat, semua sempurnakan. Amal ibadah kerja ini pun sempurnakan. Karena mohon maaf, ada kaitan dengan yang pertama kita sampaikan tadi. Jangan kita cari keridhaan orang, tapi cari keridhaan Allah. Kalau Allah ridho sama kita, orang pasti ridho sama kita. Maka sempurnakan. Nah, termasuklah, tidak usah lama-lama, kita tutup kaji ini, termasuklah Ramadan ini. Puasa Ramadan kita ini pun ayo kita sempurnakan Pak. Mohon maaf, aku ada nulis buku tentang fikih Ramadan. Ada aku sampaikan dalam beberapa tulisan itu, ada hal yang penting ketika Ramadan. Supaya sempurna Ramadan kita, puasanya jauhi yang makruh. Yang makruh di bulan puasa itu apa Pak? Nah, ini kita bahas. Satu untuk bapak-bapak, kasratun naum, banyak tidur, itu makruh. Iya, banyak tidur.
Tapi kata Ustadz yang ceramah kemarin, tidur orang puasa itu ibadah. Maka kami asal ceramah Ustadz tidur juga diam-diam. Salah. Kalau memahami hadis nih, jangan dikaji matan hadisnya aja. Ini Pak Dokter tanya. Memahami hadis itu ada asbabul wurudnya. Kenapa Nabi mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah? Ceritanya ada dulu, siap malam Ramadan sahabat tuh iktikaf. Karena iktikaf malam begadang, siangnya mengantuk, jam 10 ketiduran. Jam 11 Nabi masuk dari kamarnya ke Masjid Nabawi. Tengok Nabi, sahabat itu tidur. Ada yang satu tuh bangun. Tengoknya Nabi datang, bangun di kawannya. Bangun Nabi datang, cepat. Segan sama Nabi. Nabi bilang, senyum Nabi, usah bangunin, tidurnya orang itu ibadah. Kenapa ibadah? Malam dia iktikaf. Awak tengoklah, siang malam tak ada iktikaf. Habis subuh, kalau hari Minggu lagi. Hari Minggu paling parah. Habis subuh, ngapain ya? Ibadah. Bangun zuhur. Habis zuhur, nyambung lagi tuh. Yang paling parah nanti bangun, untung udah bangun asar. Habis asar, nyender tidur sebentar lagi. Sampai 10 menit mau buka, barulah mandi segar dia. Itu pun enak aja muncung bercakap, tak terasa puasa dia. Apa tak terlentupkan awak-awak, terasa orang yang tidur. Banyak tidur tuh makruh, hati-hati. Iya. Kemudian satu yang kedua, makruh puasa bagi mak-mak lah. Nanti ibu kan pulang kerja mungkin tak masak-masak ya. Yang kedua, makruh berpuasa tuh nyicipin makanan. Nenek-nenek kita di kampung, nenekku di kampung dulu nggak pernah ada sekolahnya Pak. Tak pernah sekolah pun. Tapi dia belajar Arab Melayu. Ada kitab perukunan Arab Melayu tuh. Disebutkan di situ makruh berpuasa tuh mengecap makanan, mengecap tuh mencicipi. Nenek kami tak mau tuh, asal habis masak nanti, nek nggak dicicipin nek, nanti tak enak nek. Alah enaknya itu. Cicipin nek nanti nggak enak, makruh. Tahu dia? Nanti marah hatuk nek, Allah hatuk bukan puasa. Hatuk udah puasa, tak usah kan ikan digulai, kayu digulai pun terletupnya kata nenek. Apa coba? Banyak mama sekarang beda, asal habis masak orang nggak apa-apa kok. Letakin di ujung, pih. Nyicipin, coba lagi. Pih, nggak dapat dia apa yang murah. Tak terasa 8 kali nyicip udah. Penasaran tak dapat, pakai nasi dia nyicip ya, batal puasa. Hati-hati biar sempurna ibadah kita. Yang terakhir yang makruh berpuasa itu ada. Ini agak khilaf ulama, tapi satu posisi nanti yang mereka ittifaq. Mau kumur-kumur di siang Ramadan sampai wisal. Wisalnya pada dokter apa ya? Masukkan ke leher gitu ya. Melebihi kumur-kumur. Itu banyak Pak. Kadang jam-jam ini jam segini, yang kering-kering leher. Banyak orang wudhu pun lain. Kumur-kumur gak sini lagi. Kok. Buah. Masuk ke air. Kok. Tipis saja air itu. Kok. Datang kawan cucunya perutnya. Kok masuk ke dalam. Adalah barangkali kajian kita pada kesempatan hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita ambil hikmah-hikmah Ramadan nih. Yang kita targetkan tidak hanya kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat. Izin mohon maaf Pak Wakil Rektor, Pak Wakil Rektor R1, Pak WR3, Pak Prof juga saya banyak, Bang Raja, banyak yang tak bisa saya sapa-sapa nih, mohon maaf. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya kita Ramadan ini, istiqomah kita beribadah kepada Allah. Habis Ramadan ini besok kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.